Sudah kan? Belum. Loh, Belum ini semua. masalahnya. Dilihat dulu, dibagi materi itu kan gunanya Belum. untuk ditonton, dilihat gitu. Ya. Oke, baik. Jadi itu ya. Jadi kita masuk sekarang di distribusi frekuensi ini. Definisinya jelas adalah merupakan tabulasi atau pengelompokan data yang dikaitkan dengan jumlah frekuensi setiap interval kelas, itu artinya gitu kan. Nah sekarang kita memahami dulu nih ya. Ini jadi ini data ini adalah data data tunggal ya kan. Kalau angka-angka ini kita belum ngerti nih apa sih, gimana sih mengelompokkannya gitu kan. Maka ini yang akan kita rubah menjadi data berkelompok gitu kan. Menjadi data berkelompok ya, sudah masuk dalam distribusi frekuensi gitu. Nah langkah pertamanya itu seperti di video pembelajaran itu kan. Yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan range dulu ya. Itu ya, range. Ya, range itu adalah apa? Data terbesar, gitu kan? Data terbesar dari kelompok data itu dikurang data terkecilnya, minimumnya, gitu kan? Nah, gitu. Nah, sekarang saya tanya, dari data ini berapa data terbesar, berapa data terkecil. Jadi harus diamati dengan baik ini data ini. Nah, coba. Ayo, siapa yang bisa lihat tuh? Data terbesar dan data terkecilnya. Berapa data terbesar dan berapa data terkecil? Ayo cepat. Kelihatan toh? Iya, Kelihatan Pak. tidak? Berapa data terbesar dan berapa data terkecil sekarang? Nih, data terkecil ini jelas ini 16 ya. Jelas ya? Data terbesarnya Ya. berapa? Ini 74. 74. Ah, itu. Jadi kita kurangi tuh. Gitu kan? Kita kurangi itu. Itu namanya range ya. Nah, itu berarti 74 kan? Dikurang 16. Dikurang 16 ya. Ya. Nah, itu berapa tuh? Kan? 74 kurang 16. Ayo. 66. Loh. Kok 66? Apa? Nggak tahu hitung ya. 50 8. 8. Gitu? Nah, itu. Langkah kedua, kita menentukan banyaknya kelas interval ya. Banyak kelas ya. Atau banyak interval kelas gitu. Biasa dikasih simbol K ya. Gitu kan? Ya. Nah, secara umum dalam banyak kelas ini bisa ditentukan. Buatlah data mentah ini menjadi distribusi frekuensi dengan sekian kelas ya. Secara idealnya itu 5 sampai 12 kelas lah, itu yang standar. Di bawah 5 terlalu sedikit, dan di atas 12 atau 15 ke atas itu sudah hitungan banyak ya. Nah, tapi kalau tidak ada ketentuan itu ya, maka kita mempergunakan aturan Sturges ya, gitu, aturan Sturges. Kalau tidak ada ketentuan, oke, tentukan banyak kelas. Maka aturan Sturges itu rumusnya begini ya. K itu ya sama dengan ya, 1 tambah 3,3 ya, dikali logaritma N gitu ya. Nah, N itu banyaknya data. Nah, sekarang kita hitung untuk data ini misalnya berapa sih banyak kelas yang standarnya gitu kan. Berarti sama dengan 1 tambah gitu kan,
3,3 ya, kali logaritma berapa? Berapa banyak data kita itu berapa? 58. Bukan. Di banyak data itu beda dengan itu tadi. Kayak yang 58 ini range. Banyak data jumlah keseluruhan data ini gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuh 12 tambah 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 gitu. Nah, baru kita hitung. Ini kalikan dulu ya, hitung dulu log dari 35 itu dengan alat hitungnya ya. Berarti 3,3 bisa dibulatkan dulu lah itu ya. Log 35 itu dihitung berapa gitu kan? Nah, logaritma 35 kalau dalam panjangnya 1,55544,068,044. Jadi kita bulatkan aja ya, berarti 1,54 lah gitu kan. Oke. Nah, dikalikan tuh berarti 1 tambah gitu kan. Nah, 1,54 tuh, 1,54 tuh kita kali dengan 3,3 kan. Dapatnya itu berapa? 5, begitu kan? 082 gitu kan, 082 gitu, baru sama dengan berarti 6,082. Nah, pada saat ini karena kita berbicara banyak kelas yang sifatnya diskrit ya atau bilangan bulat, maka harus dibulatkan nih. Nah, hanya masalahnya jangan dibulatkan ke bawah, sebaiknya dibulatkan ke atas ya, supaya nanti data ekstrim ini si 16 dan si 74 itu masuk ya. Jadi kita menjadi 7 kelas gitu. Oke, 7 kelas itu dulu ya. Nah, 7 kelas interval ya. Nah, itu langkah keduanya. Oke, kita sudah tahu. Oke, range-nya itu 58 dan banyak kelas yang akan kita buat dari data itu, data menta itu ya 7 kelas. Nah, sekarang kita langkah ketiganya, kita menentukan panjang kelasnya gitu kan. Ini kan tidak lama nih. Panjang kelas itu biasa disebut dengan P. P itu didapat dari rumus ya. Rentang itu R ya dibagi banyaknya kelas yang akan kita buat gitu kan. R kita tadi berapa? 50 dah lah 8. Oke, 50 dah 8 gitu kan per ya banyak kelas 7 ya. Oke, bagi berapa tuh kan gitu, maka berapa panjang kelasnya gitu kan, 58 dibagi 7 gitu kan. Oke, dapatnya dia berapa? 8,28 ya. 8,3 ya 8,28 berapa gitu, 8,28 berapa itu? 571 gitu ya. Oke, 571 dan seterusnya lah ya. Oke, nah, masalahnya sekarang ini juga pembulatannya jangan kita bulatkan dengan pembulatan bilangan biasa, karena panjang kelas itu nanti juga harapannya dia harus dibulatkan sesuai dengan ketelitian data. Ketelitian data kita itu bilangan bulat ya toh. Nah, maka dibulatkan ke atas aja gitu kan. Jadi sama dengan kalau 8,28 jangan jadi 8 tetapi jadi 9 gitu ta. Itu langkah ketiganya. Oke. Kita sudah dapat ini khususnya nih 7 kelas dan panjang kelasnya 9. Ya sudah. Kita tinggal menentukan apa namanya? Kita menentukan kelas-kelas intervalnya itu, mulai dari limit bawah. Kelas interval pertama itu ada 2, bisa kita bikin 16 ini sebagai limit bawahnya kan. Oke, kita bekerja di aplikasi yang lain ya, saya bikin di Excel. Oke, jadi saya bikin di sini kalau limit bawahnya itu kan 16 ya. Oke, 16. Nah, kita ambil data terkecil dulu sampai berapa gitu kan. Oke, sampai ya, bukan ini ya. Ini sebar itu dia bikin
sampai ya, sampai berapa dia ya. Oke, saya bikin di tengah ya. Sampai pakai titik petik di atas ya. Nah, sampai ya. Sampai berapa? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau panjang kelas kita tadi berapa? 9 ya. Nah, 16 sampai berapa nih kalau panjang kelasnya 9? Pertanyaan kan di situ kan? Nah, kan kalau dalam ini kan berarti nanti mulai dari 16 dulu, 16 sampai gitu kan? Berapa gitu kan? Nah, kalau panjang kelas 9 ini sampai berapa di sini? Hah? Arti dari panjang kelas itu mesti paham betul. Artinya 16 ini masuk hitungan juga. Jadi kita menghitung aja dari 16. Ya mulai hitungan pertama 16 sebanyak 9 kali. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti sampai 24 gitu kan. Nah, kita lari sini lagi. Iya gitu artinya. Berarti 16 sampai 24. Nah kalau di sini lanjut mulai dari 25 gitu kan. 25. Jadi ya saya tambahkan aja ini kan. Ini ditambah 1. Jadi tambah 1 gitu kan. Nah, lihat polanya tadi ini, pola dari 16 ke 24 kan sebenarnya kan ditambah 8 ya. Jadi bukan tambah 9 ya. Berarti kita bikin di sini rumus lagi gitu kan. Berarti 25 ini nanti saya tambahkan dengan 8 gitu. Ah, berarti sampai 33 dia. Ya, sampai 33 dia. Gitu. Nah, kalau dihitung itu 25 misalnya kan 25 gitu kan? 25 sampai 33 itu 9 kali juga. Coba hitung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 9 kali perhitungan, ya kan? Agar lebih mudah ini kita kopikan aja ke bawah nih. Nah, ini kita kerja di Excel ini. Nah, ini dia 7 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini alternatif pertama gitu. Nah, alternatif pertamanya itu, oke. Itu alternatif pertama. Tapi nanti dulu ya, apakah itu sudah ideal atau belum gitu kan? Oke, tidak apa-apa. Kita coba ambil dia kan. Oke. Dikopikan. Nah, ini kita akan di sini ya. Oke, alternatif pertama kita itu, baru masuk lagi ya. Oke, alternatif pertama kita itu ini ya. Saya pastikan di sini. Ini dia hasil hitungan kita tadi. Nah, kan? Oke. Nah, tapi masalahnya sekarang kalau kita lihat misalnya, 16 ini terhadap data terkecil kita tadi 16, maka selisihnya itu berapa? 0 ya. 0 dia selisihnya kan. Nah, tidak ada selisih dia antara 16 dengan 16. Sementara data limit ini namanya limit ya. Limit atas dari kelas interpretasi 78 ya kan. Sementara data terbesar kita tadi berapa? Data terbesar kita itu 74 ya kan. Nah, ini 74. Ada selisih 4 jaraknya gitu. Nah, jadi sebaiknya usahakan saja jarak dari limit ya batas atau limit bawah itu dengan terhadap nilai terkecil dan limit teratas itu terhadap nilai terbesar itu sama. Nah, karena tadi selisihnya 4, ini saya kasih turun 2. Jadi saya tidak mau dari 16. Lebih ideal dia kalau mulai dari turun 2. Nanti sini selisihnya 2. Kita kembali ke Excel ya. Kita lihat di sini. Nah, sekarang ini saya kopikan, tapi saya kurangkan 2 dia, gitu kan. Gini. Nah, saya tidak bikin 16, tetapi saya bikin dia berapa di sini? Mulai turun 2 berarti mulai dari 14, gitu kan? Nah, 14 ya. Nah, berarti nanti sampai di sini berapa kan? Berarti kan tinggal tambah aja nih. Ya, turun 2 kan? Gitu kan? Ya. Nah, ini
berarti 22 gitu kan. Nah, itu bedanya kan. Ini lebih ideal untuk data itu gitu, untuk kelas-kelas intervalnya. Gitu kan? Berarti ini kan tinggal saya kopikan aja ke sini kan. Kopi. Ya, itu enaknya kita kerja di Excel ini. Enter ya. Nah, ini dia yang paling standarnya. Oke. Saya ambil nih. Ini yang kita pergunakan ya, gitu kan? Untuk data mentah itu. Kopi ya, masuk ke ini. Stiker. Nah, ini kita mempergunakan ini sebagai kelas interval dari data mentah itu, ya toh. Jadi ini kita abaikan nih. Bukan apakah itu salah apa tidak, benar. Tetapi lebih ideal kalau kita gunakan ini. Alasannya itu tadi, kita usahakan jarak dari limit terbawah terhadap data terkecil kita, yaitu tadi 16 itu. Ya, ada dua jaraknya antara dari 14 ke 16. Dari 74 ke 76 juga 2. Jadi batas atasnya ini selisihnya dengan paling atas dan paling bawah itu terhadap data-data itu sama. Mengerti ya sampai sini ya? Bisa ya dalam menentukan banyaknya kelas dulu gitu kan. Nah, selanjutnya kan tinggal mengisi frekuensinya ini. Berapa sih? Ini berapa ini? Data dari 14 ke 22 ada berapa gitu kan, dari 23 ke 31 ada berapa gitu kan. Tinggal itu yang harus kita lakukan. Kita cek dia, kita sampai jam berapa ya, 11.45 ya, masih ada ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah, gitu kan. Nah, itu cara manualnya bisa dengan mempergunakan turus ya. Bisa juga kita mempergunakan Excel ya, kita urutkan dulu data itu ke terbesar biar mudah, bisa juga. Tapi bisa juga mempergunakan turus ya gitu. Jadi coba kita ambil dulu ini. Oke. Ya, ini bisa nggak kasih pindah? Oke. Saya bisa terbesar nggak ini? Oke ya. Kita copy lagi ya. Data ini saya buang dulu ya. Oke. Nah, kita copy lagi aja yang ini tadi ya. Ini saya copykan ini. Copy ya. Kan itu datanya tadi ya. Kita pastikan di sini. Oke, biar bisa kita hitung dia. Nah, caranya kan gini ya. Oke. Nah, sekarang tinggal nanti kalau dalam tabel misalnya ini kita bisa perpanjang kan. Nah, ini nanti kita hitung ya, atau kita batasi ini. Atau kalau saya perbesar dia ini jarak ketemu nggak? Oh iya. Lalu ini ya. Oke, atau kita pakai ini aja. Garis aja kita perpanjang supaya kita hitung nanti turusnya gitu maksudnya kan. Nah, nanti kita hitung frekuensinya gitu. Satu-satu. Jadi nanti tabel frekuensi kita. Nah, ini ya, tutup sini. Oke. Nah, ini namanya turus nih. Di sini kita ketika di sana namanya turus. Turus sama dengan berhitung itu ya. Berhitung, kalau kita berhitung apa? Kalau pilkada tuh dihitung jadi ikat-ikat per 5 ini ya. 5 ini nanti di ini ya. Oke, ini turus sampai terbentuk frekuensi kita ya. Sini turus ya. Nah, nanti oke, di sini nanti kita buat namanya frekuensi ya. Jumlahnya gitu, frekuensi gitu kan. Nah, kita taruh di sini. Oke, kita batasi lagi ya. Sini dia. Oke, nanti tinggal kita mau tahu frekuensinya ini kelas ini kelas 14 sampai 22 ada berapa gitu kan, mengerti maksudnya ya. Nah gitu. Oke, nah sekarang kita hitung dengan cara manual. Belajar manual dulu baru belajar aplikasi ya itu. Oke, nah, caranya gimana ini 48 ini di mana di sini gitu kan. Nah, di mana dia di posisinya di kelas interval itu 48 itu. Ayo
Halo. 48 ini di mana di sini? Dari 41 sampai 49 toh? Nah, kasih garis 1 di sana. Oke, coret 48. Sekarang 32 di mana ini? 32 sampai 40 kan? Coret di sana. Coret nih. 46. 41 sampai 49. Kasih garis di sana satu lagi. Coret 46. 27. Berarti 23 sampai 31. Bikin 1 di sana gitu kan? Coret dia. 43. 41 sampai 49. Mengerti sampai sini kan? Halo. Coret 43-nya. 46. 41 sampai 49. Bikin lagi di sana. Gitu ya. Selanjutnya coret 46-nya. 25. Berarti 23 sampai 31. Coret dia. Coret 25-nya. 41. 41 sampai 49. Nah, ini sudah 5 kali ya. Gabung dia. Coret dia. 40. Berarti 32 sampai 40. Coret ini ya. Coret 58 ya. Berarti 50 sampai 58 di sini kan. Nah, gitu. Coret 58. 16. Berarti 14 sampai 22 ya. Coret di sini. Oke. 36 berarti dari 32 sampai 40 bikin di sini. Coret 36. 21 berarti dari 14 sampai 22. Oke. 42 41 sampai 49 ya. 47 41 sampai 49. Coret dulu di sini baru coret di sana. 55 berarti 50 sampai 58. Coret 55-nya. 60 59 sampai 59 sampai 67. Coret 60. 58 50 sampai 50 sampai 58. 58. Coret 58. 46 41 sampai 49. 41 sampai Coret ya. 49. 44 41 sampai 49 lagi. Coret dia. 63 59 sampai 67 gitu kan. Coret ya. Ini. 66 berarti 59 sampai 67. Coret dia. 28 23 sampai 31. Oke, coret 28. 56 berarti 50 sampai 58. Coret dia. 50 sampai 58. Bikin 1 di sini toh. 21 14 sampai 22. 14 sampai 22. Coret 56 50 sampai 58 gitu kan. Coret dia. 55 50 sampai 58. Coret di sini. 25 23 sampai 31 gitu kan. 74 68 sampai 76. 68 sampai 76. 43 41 sampai 49. Coret dia. 37 32 sampai 40 kan. Coret dia. 51 50 sampai 58. Coret dia. 53 50 sampai 58. Coret dia. 39 32 sampai 40. Ini udah tinggal ditentukan sini berapa gitu kan. Bisa ya, gitu ya. Nah, itu namanya menyusun apa? Menentukan frekuensi dalam distribusi frekuensi dengan mempergunakan turus ya. Oke, udah kita hitung nih berapa nih? 3 ya toh? 4 gitu kan? 5 gitu kan? Berapa? 10 ya kan? Ini berapa? 9 ini 9 nih kan? Nah, ini berapa? 3 gitu kan? Ini berapa? 1. Nah, nanti kalau dijumlah dia mesti hasilnya memang harus 35 gitu kan? Kalau nggak 35, oh berarti ada kesalahan. Ya, kita cek jumlahnya. Ingat ya 3, 4, 5, 10 ya. Kita ke sini ya. Ke mana tadi ini? Oke, tadi 3 4 5 10 ya. Habis itu tadi berapa ya? 3 4 5 10 9 3 1 ya. Oke, aduh. Masuknya. 931. Berapa tadi? 9 3 1. Nah, ini kita jumlahkan nih ini ya. Kita jumlahkan. Tuh, berapa sih dia gitu kan? Nah, kita jumlahkan dia.
Harus pas 35 sesuai dengan jumlah data kita. Itu 35 ya. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini 35 toh? Sudah. Nah, berarti di sini dia 35. Itu. Sudah sukses kita membentuk sebuah tabel distribusi frekuensi dari sebuah data mentah dengan langkah-langkah yang standar. Itu 35 dia. Nah, kalau sudah dalam data berkelompok begini sudah bisa kita berbicara tentang data ini gitu. Contohnya, katakanlah ini berat badan, misalnya saja ini berat dari 35 siswa. Contohnya saja dia berat badan. Maka kita bisa bercerita tentang berat badan dari ke 35 siswa itu. Dari 35 siswa itu paling banyak ya beratnya dari 41 sampai 49 gitu kan. Ada berapa? Ada 10 siswa. Paling sedikit itu dari 68 sampai 76 hanya ada 1 siswa gitu kan. Oh, berarti ya termasuk orang-orang yang diet, orang itu. Nah, kira-kira begitu, ya kan? Nah, sudah bisa kita bercerita tentang angka-angka ini gitu kan. Bandingkan dengan kalau angkanya data mentah begini, apa ini kita nggak ngerti. Paham artinya ya? Paham. Ya, jadi distribusi frekuensi itu sudah bagian dari bagaimana kita sudah bagian dari kita mengolah data, menyajikan data, dan bisa nanti dalam distribusi frekuensi itu kita bisa menginterpretasikan data, ya. Itu materi kedua dari statistika. Setelah mengenal pengantarnya, apa itu statistika, jenis-jenis data ini, distribusi frekuensi. Nanti habis ini baru kita nanti lanjut ke melengkapi tabel ini dengan ada namanya batas-batas, ada nilai tengah, ada frekuensi frekuensi relatif ya, frekuensi kumulatif gitu. Nanti itu. Nah, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa. Oke, bisa ya. Oke. Nah,